Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kemarin kita sudah membahas ada dua kelompok. Jadi yang pertama adalah kelompok pembesar-pembesar Quraisy yang didahulukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didakwahi. Jadi di antara pembesar Quraisy itu maksud Rasulullah begini, kalau pembesar itu masuk Islam, maka akan sangat berharga sekali bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah ditegur oleh Allah. Jadi pembesar itu siapa? Abu Jahal, Walid Al-Mughirah, Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sendiri, dan Umayyah bin Khalaf. Jadi di antara pembesar itu, empat pembesar ini, jadi Rasulullah mendahulukan mereka dibandingkan ada satu kelompok lagi, artinya kelompok orang yang membutuhkan dakwah. Yang kelompok pertama ini tidak butuh dakwah, dia tidak butuh pada dakwah, cuma didakwahi oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya mereka itu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kelompok yang kedua itu siapapun dia. Jadi ini sebagai simbol saja. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qushairi, ini Abdullah bin Ummi Maktum itu sebagai simbol orang-orang yang senang untuk beribadah, simbol orang-orang yang senang ingin tahu ilmu pengetahuan, walaupun tingkah lakunya itu salah. Kalau kita lihat orang sedang berdakwah itu tiba-tiba dia datang minta kepada Rasulullah untuk mengajarkan sesuatu kepada dia, memang caranya salah, bisa saja keterbatasan ilmunya Abdullah bin Maktum, karena beliau itu cuma mengandalkan telinganya saja, karena penglihatannya tidak bisa dengar lagi, nggak bisa melihat lagi. Jadi beliau kalau ada apa-apa cuma dengar saja. Jadi tidak bisa juga kita salahkan. Karena kalau di dalam azab Allah itu, orang yang berilmu itu lebih berat azabnya dibandingkan orang yang tidak berilmu apabila berbuat jahat. Jadi kalau ada orang berilmu, dia tahu salat itu wajib, meninggalkan salat itu berdosa, dia akan lebih bahaya siksaannya dibandingkan orang yang tidak tahu apa-apa dan dia meninggalkan salat. Ya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemarin kita sudah membahas artinya ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak memperhatikan dia. Kenapa? Karena dilihat ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau kita lihat ini lebih banyak untung ini kita mengajak 4 orang suku Quraisy, pembesar Quraisy, dibandingkan didakwahinya seorang buta. Jadi lebih bagus ini ya. Tetapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Allah ingin mengarahkan begini, kalau ada orang yang butuh kali kepada agama, kamu dahulukan dia, siapapun dia. Ini sama seperti orang ketika akan masuk Islam. Bahkan ada istilah begini, kalaupun kita sedang naik khutbah, ada orang masuk Islam, turun dulu, kasih masuk Islam dulu orang itu. Ya. Jadi artinya saking pentingnya dia itu akan masuk Islam. Jadi dia berhajat sekali untuk bisa masuk Islam. Jadi tinggalkan aktivitas kita dulu, jadi pergi ke situ, masukkan Islam dia dulu, baru kita lakukan perbuatan yang lain. Ya, ini artinya Abdullah bin Ummi Maktum adalah sebagai simbol saja sebenarnya, Pak. Dia simbol. Jadi dia walaupun seperti itu, turun ayat ini kan gara-gara Ummi Maktum. Artinya simbol siapapun dia yang kita anggap dia tidak kompeten, ini hanya tidak begitu penting orang ini. Tetapi karena dia itu ingin pengetahuan agama, harus kita beritahukan kepada dia. Sekarang kelompok yang Allah cerita, kelompok yang pertama ini, Pak, kelompok Abu Jahal, kelompok Rabi'ah. Ada Rabi'ah tambah satu lagi Rabi'ah ini, Pak. Kemudian ada Walid Al-Mughirah, ada Umayyah bin Khalaf, kemudian ada Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi artinya kelompok yang pertama ini, ya kita lanjut berapa ayat 5 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
amma man istaghna. Jadi adapun kelompok yang pertama itu istaghna. Istaghna apa? Dia tidak butuh dakwah. Dia tidak percaya kepada Allah. Dia tidak butuh Allah. Dia tidak butuh iman. Kalau di dalam tafsir Al-Baydawi kata beliau, istaghna 'anil manhaj. Dia nak butuh dia SOP yang sudah digarisbawahi oleh Allah, kemudian undang-undang, kemudian kanun yang sudah digarisbawahi oleh Allah. Kamu kalau ingin jadi orang bertakwa, buat seperti ini. Dia tidak mau. Ini istaghna namanya. Makanya istaghna juga kita jumpai di dalam ayat lain. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi barang siapa yang bakhil, ingat, makanya kalau ada tiga-tiga yang kita lakukan ini, maka hidup kita itu sengsara apa? Di dunia sengsara, di dunia susah, kapanpun susah kita apa? Kalau kita lakukan tiga hal ini. Jadi di dunia kita mau tidur susah, bangun tidur susah, ke kantor susah, kemana saja susah. Kalau kita lakukan tiga hal ini, makanya fa di situ itu lidawam, lil mudawamah, selama-lamanya. Artinya ketika di dunia saja susah, ketika nanti mau meninggal dunia susah, di alam barzah susah, dibangkitkan nanti susah, apalagi nanti yaumul mizan, mizan, hisab, dan akan dimasukkan ke dalam neraka lebih susah lagi. Apa yang tiga itu? Wa amma man bakhila, barang siapa yang bakhil. Maka orang bakhil itu sudah dicap oleh Allah dalam neraka itu, bakhil itu. Kenapa dalam neraka? Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia seorang ahli ibadah, kalau dia itu bakhil maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa amma man bakhila wastaghna. Istaghna itu apa? Dia tidak butuh kepada Allah. Dia tidak perlu berdoa lagi kepada Allah. Ya, dia tidak butuh apa-apa lagi. Ini istaghna namanya. Walaupun ayat ini ada di dalam Al-Quran itu surah apa? Al-Alaq. Jadi ada juga istaghna di situ. Istaghna di situ untuk siapa? Untuk Abu Jahal. Maka istaghna ini diulang lagi untuk Abu Jahal lagi, Pak. Abu Jahal itu salah seorang orang kaya yang punya banyak harta dan tidak butuh lagi kepada orang lainnya. Ya, ini namanya istaghna. Maka ada yang mengatakan itu untuk Abu Jahal. Kalaupun itu untuk Abu Jahal, ini sebuah simbol. Simbol orang-orang yang tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Abu Jahal ya. Ini sudah dua. Wa kadzdzaba bil husna. Dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak yakin kepada Allah, jadi hidup pun tidak punya keyakinan kita, Pak. Hidup itu tidak punya visi misi. Untuk apa kita hidup? Kita nggak tahu, Pak. Kenapa? Karena tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada hari kebangkitan. Kita hidup ya begitu-begitu saja. Ini pergi kantor, pulang kantor, duduk di kedai kopi, sudah lelah di kedai kopi, pulang ke rumah, tidur, begitu-gitu terus, Pak. Aktivitasnya itu terus, Pak. Coba kita lihat aktivitas kita, tidak berubah dari itu saja, Pak. Ya. Nanti libur, istirahat di rumah, kemudian pergi kantor lagi, pergi lagi kantor, kembali lagi, tidur lagi, seperti itu terus, umur makin bertambah terus. Jadi makanya kalau ada orang tipe seperti ini, dia ada tiga ini, sudah begitu hidupnya, bakhil lagi, kemudian tidak butuh kepada Allah lagi, tidak pernah berdoa, tidak salat, tidak apa-apa dia. Wa kadzdzaba bil husna, dia tidak yakin juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita beribadah? Pun me pahala ibadah. Apakah dapat ini, dapat itu? Tidak yakin dia kepada Allah. Maka Allah mengatakan fasanu yassiruhu lil usra. Ini kalimat fasanu yassiruhu itu ada tasydid di situ. Arti tasydid apa? Mudawamah. Saya permudah untuk susah, kata Allah. Maka hidupnya selalu susah. Maka kalau ada orang tidak salat, susah selalu. Maka kalau ada orang salat, tidak pernah susah. Sekarang masalahnya ada orang salat tapi susah. Nah, urut sembahyang tapi susah deh. Hidupnya susah. Ada orang salat tapi maksiat selalu dia buat. Itu yang bermasalah apa sebenarnya? Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau ada orang salat tapi masih susah, ada orang salat tapi masih berbuat maksiat, artinya apa? Salat dia itu belum benar lagi. Jadi kita jangan menyalahkan metode yang Allah katakan tidak benar, tidak. Salat dia sendiri yang belum benar. Nanti jangan, wah ini saya sudah capek-capek salat tapi saya masih mencuri juga, ya Pak. Artinya salat kita belum benar lagi. Bukan metode salat itu yang tidak benar, tapi salat kita yang tidak benar. Bisa saja tidak khusyuk dalam ibadah salat, bisa saja bacaan kita tidak benar, bisa saja pelaksanaannya tidak benar, atau hal-hal yang lain, Pak. Ya. Jadi jangan kita salahkan salat ya. Jadi Allah sudah mengatakan untuk menenangkan jiwa itu salah satunya apa? Berzikir kepada Allah. Salah satunya salat. Tapi ketika kita salat tidak juga masih tidak tenang,
berarti kita sendiri yang bermasalah. Bermasalah apa ya dalam salat itu? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Karena ketika kita salat, karena ketika kita berpuasa, kita bayar zakat dan lain sebagainya, itu untuk apa? Membentuk karakter hati. Ya. Kalau hati ini sudah terbentuk, yang penting hati dulu, Pak. Maka inilah dalam kajian tasawuf itu, jadi mereka melihat itu hati dulu kita bentuk. Hati sudah terbentuk, tangan terbentuk dengan sendirinya, lain terbentuk dengan sendirinya. Kalau hati baik, maka tangan baik juga. Kalau hati baik, maka mata juga baik, mulut juga baik. Dia selalu menjaga mulutnya, menjaga matanya, menjaga tangannya, menjaga kakinya dan lain sebagainya. Perutnya juga dia jaga. Kalau hati baik itu, Pak. Tapi kalau hati tidak baik, maka tangan juga tidak baik. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau ingin melihat orang itu baik atau tidak baik hatinya, lihat saja pergerakan anggota tubuhnya. Kalau masih mencuri, berarti hatinya tidak baik lagi. Berarti kalau hati tidak baik, yang membentuk hati itu belum benar lagi. Apa yang membentuk hati itu? Zikirnya belum benar lagi. Artinya mungkin riya dan lain sebagainya. Kemudian salatnya belum benar lagi. Maka caranya bagaimana? Kalau ada orang salat masih mencuri, perbaiki dulu salatnya. Kalau ada orang masih ngomongin orang lain padahal dia tiap hari salat, ibadah salat, perbaiki dulu salatnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi wa amma man istaghna, ini untuk yang tadi itu Abu Jahal, kemudian Walid Al-Mughirah, kemudian Umayyah bin Khalaf, kemudian Atbah, ya, jadi untuk pembesar-pembesar Quraisy, Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi maksud Rasulullah ini kalau ada 5 orang ini masuk Islam, maka pengikutnya juga akan masuk Islam. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Tasadda itu asal kalimatnya tatasadda. Ya, ini Pak. Asal kalimatnya tatasadda. Maka karena susah tatasadda, maka dihilangkan tak pertama. Mana contoh lain yang dihilangkan lagi, Pak? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah. Ini sebenarnya tatanazzalul malaikah. Karena di situ ada tasdid, malaikat turunnya bukan sekaligus, tetapi turunnya berangsur-angsur. Tatanazzalul malaikah. Ya. Jadi turunnya tidak sekaligus turun semua, tidak, tetapi turunnya berangsur-angsur. Ada yang menafsirkan begini. Ketika di sini malam Lailatul Qadar, tempat lain kan belum. Ya, nanti yang kita pikir Lailatul Qadar sekaligus nanti tidak, ya. Nanti pas malam ini habis, ya ini kita jam 6. Ini di Arab itu masih jam 2 nih, Pak. Jam 3 atau jam 2. Di Sudan masih jam 1 malam ini. Ketika kita sudah habis sana masih itu. Inilah namanya tatanazzalul malaikah. Turun berangsur-angsur. Ketika habis ini pergi lagi, turun lagi berangsur-angsur. Turun lagi berangsur-angsur. Ini namanya tatanazzalul malaikah. Ada yang menafsirkan lagi begini. Tanazzalul malaikah itu berasal dari kalimat tatanazzalul malaikah. Karena susah tatanazzalul malaikah, dihilangkan taknya. Tanazzalul malaikatu warruh. Ketika malam Lailatul Qadar itu, contoh hari ini malam Lailatul Qadar di apa? Di Aceh, mana Aceh. Ya, malaikat turun terus ya. Roh begitu ya, turun terus secara berangsur-angsur, tidak turun sekaligus semuanya. Ya, jadi ada dua pemahaman. Ini begitu juga. Tasadda ini berasal dari kalimat tatasadda. Kita perhatikan kalau di dalam itu ada tasdid. Tatasadda artinya apa? Kamu tidak kamu apa namanya? Wa amma man bakhila wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Kamu lebih mendahulukan dia. Jadi mendahulukan artinya apa? Terus mendahulukan si A, si B, continue, Pak. Ini kalau ada tak marbutah itu, ini mudawamah namanya. Sehingga karena kamu sibuk dengan 5 orang ini atau 4 orang pembesar Quraisy ini, kamu lupa kepada orang yang betul-betul ingin belajar agama, ya. Sedangkan mereka nak perlu dia itu, nak perlu didakwahi. Abu Lahab nak perlu didakwahi dia, ya, nak perlu didakwahi. Dia sudah tahu memang Abu Lahab itu cerdasnya luar biasa. Walid Al-Mughirah cerdas luar biasa. Abbas itu cerdasnya luar biasa. Semua mereka cerdas luar biasa. Mereka itu adalah ramai dari keturunan Quraisy, Pak. Jadi mereka hebat-hebat sekali. Maka Allah mengatakan mereka nak perlu dakwahmu ya Muhammad, nak perlu dakwahmu. Sebenarnya mereka kalau dia melihat apa namanya orang-orang yang sudah masuk Islam, mereka menggunakan akalnya, menggunakan hatinya, mereka akan masuk Islam dengan sendirinya. Ini makna tasadda. Tetapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir membaca
tasadda, ya, fa anta lahu tasadda, ya, jadi bukan tasadda, tidak, tasadda, ada tasdid satu lagi, ya, jadi bacaan sebenarnya, kalimat sebenarnya tatasadda, karena taknya double maka dihilangkan satu menjadi tasadda. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir beliau membaca, karena beliau nanti mengambil qiraat, ya, ada qiraat, ya, beliau baca begini, tasadda, ya. Intinya kalau ada imam baca seperti itu, hana pun akan subhanallah, imam. Fa anta lahu tasadda, subhanallah, imam. Ya, imam memang putalah lelu ni, imam. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita lanjut, imam. Wa ma 'alaika alla yazakka. Ini banyak pemahaman tentang ayat ini. Kita lihat terjemahan saja. Saya tidak tahu bagaimana terjemahan itu. Coba dibaca, Pak. Padahal tidak ada celaan atas itu kalau dia tidak membersihkan dirinya beriman. Iya, ya. Ini sudah sudah mendekati kepada pemahaman ini, Pak. Dia biasanya begini. Kalau apa beda ala sama ilah? Jadi li sama ala. Kalau ala itu beban. Ala itu beban. Kalau ilah itu bukan beban, manfaat namanya. Makanya di sini kalimatnya ala, Pak. Wa ma 'alaika alla yazakka. Kalau yang 4 itu atau 5 tadi tambah utbah, mereka tidak beriman, kamu itu tidak menjadi problem bagimu itu. Tidak ada masalah sebenarnya. Karena tugas kamu itu, ini dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan, tugas seorang pendakwah itu cuma menyampaikan saja, tidak mengharap penuh, kamu harus begini, kamu tidak, Pak. Allah tidak mengharap begitu. Makanya nanti Allah cuma mengatakan begini, ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kelompok satu kaum, kemudian ada nabinya, dipertemukan dengan nabinya, Pak. Contoh seperti Nabi Nuh alaihissalam. Makanya umat Nabi Nuh itu yang tenggelam itu, selain 83 orang, mereka semua menghujat Nabi Nuh alaihissalam di depan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah bertanya kepada Nabi Nuh, "Hal ballaghta?" Apakah kamu sudah menyampaikan dakwah kepada mereka? Tidak pernah Allah katakan, adakah kamu memaksa mereka untuk masuk Islam? Tidak. Jadi hal ballaghta, ada enggak kamu sampaikan tentang azabku, tentang surga, neraka dan lain sebagainya? Ballaghtu, sudah saya sampaikan. Ini dialog ini ada dalam tafsir Sawi. Kemudian setelah itu Allah bertanya lagi kepada pembangkang Nabi Nuh yang tenggelam. Selain 83 orang itu, kan banyak sekali yang tenggelam. Ditanya, hal balagha Nuh, apakah Nuh ada mendakwahi kalian? Tidak. Nabi Nuh tidak mendakwahi kami. Nabi Nuh, ada, saya dakwahi ya Allah. Kaumnya mengatakan tidak. Ya. Ketika itu kaumnya mengatakan apa? Karena mereka di padang mahsyar, seorang dia mencari alasan apapun, Pak, supaya dia bebas dari api neraka. Ketika itu pembangkang Nabi Nuh mengatakan, kalau kamu mendakwahi kami, mana bukti fisik? Ya, ini kayak bukti fisik. Kalau kita kan ada foto-foto, ada foto. Ya. Nabi Nuh heran, gimana caranya bukti fisik ini? Gimana cara bukti fisik ini? Nggak ada saksi apa-apa. Bukti fisik bagaimana caranya? Akhirnya apa? Nabi Nuh alaihissalam teringat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Nuh? Saya punya bukti fisik. Siapa itu? Kata Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya didatangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an. Al-Qur'an yang dia bawa. Inilah yang dikatakan apa dalam Al-Qur'an? Apa kuntum khaira bukan kuntum khaira ummatin. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Inilah umatan wasatan namanya, umat di tengah-tengah. Maksud di tengah-tengah apa? Umat di tengah-tengah yang melerai antara nabi dan kaumnya yang berseteru ketika padang mahsyar. Itulah umat Nabi Muhammad. Jadi ketika itu umat Nabi Muhammad membawa Al-Qur'an, dibawa Al-Qur'an. Ketika dibawa Al-Quran, itu pembangkang Nabi Nuh semua tertawa mereka. Kamu saksi apanya kamu? Kamu lahirkan setelah kami. Setelah kami kan Nabi Nuh itu lama sekali. Kamu lahir, kamu umat Muhammad jauh sekali dari kami. Mana buktinya kalau kami itu membangkang dan Nuh pernah berdakwah? Dibukalah surah surah Nuh. Dibaca semuanya di situ. Akhirnya mereka terdiam. Kok semua tercatat di situ? Apa itu katanya, Pak? Inilah Al-Qur'anul Karim. Jadi mereka itu heran, kenapa tercatat semua dalam Al-Quran? Wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka itu pembangkang Nabi Nuh itu, mereka peka-peka, Pak. Mereka buat dosa lagi di depan Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan mereka menentang Nabi Nuh alaihissalam.
Bahkan mereka itu ingin membunuh Nabi Nuh alaihissalam. Itu dalam surah Nuh, coba lihat, Pak. Akhirnya mereka tidak bisa ini lagi menghujat lagi, tidak bisa lagi macam-macam. Betul ya Allah apa yang disebutkan dalam apa itu? Inilah Al-Qur'anul Karim, ya. Jadi makanya umat Nabi Muhammad menjadi umat penengah nanti, Pak. Siapapun itu, melalui apa? Melalui Al-Qur'anul Karim. Maka begitu hebatnya Al-Qur'an itu. Bulan Ramadan ini hebat gara-gara Al-Qur'an, Pak. Ya, diturunkan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi maka dalam setahun itu ada satu bulan yang istimewa. Kenapa? Karena diturunkan Al-Qur'an pada bulan itu. Ada satu nabi yang istimewa. Kenapa? Kepada beliau diturunkan Al-Qur'an, Pak. Ya, nabi lain kan tidak ada diturunkan Al-Qur'an. Tapi kepada beliau diturunkan Al-Quran, maka beliau jadi istimewa. Panggilan dalam Al-Quran juga istimewa nama beliau. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Tidak ada panggilan ya ayuhan rasul untuk nabi-nabi yang lain. Tidak ada. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika. Katakan kepada istri-istrimu. Itu siapa itu? Nabi Muhammad. Bukan untuk Nabi Nuh, bukan untuk Nabi Saleh, bukan untuk nabi-nabi yang lain. Katakan kepada istrimu ya Muhammad untuk mengenakan jilbab. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tidak ada Allah panggil namanya langsung ya Muhammad, tidak ada. Paling-paling nanti kalimat Muhammad itu hanya sekedar khabari, Pak. Khabari itu cuma berita saja. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya. Ini Allah memberitakan kepada orang lain. Kamu kenal enggak sama Muhammad itu? Muhammad itu tegas kata Allah. Ya, nih, Pak. Kalau masalah akidah dia tegas. Jadi tidak masalah akidah kanyo tihen mencun gadah jabatan alah kakelah ikut cin kenannya. Tidak. Nabi Muhammad tegas kalau masalah jabatan. Masalah apa? Akidah. Tapi kalau berdagang, Nabi Muhammad berdagang dengan orang-orang kafir itu. Dia berdagang. Ketika berteman, Nabi Muhammad berteman ya sama orang-orang Yahudi itu. Nabi Muhammad berteman, bukan tidak berteman. Tapi ketika menyangkut masalah akidah, ni Muhammad kita nanti kamu pergi kemari, kamu kemari. Oh tidak, kata Rasulullah. Asyidda'u 'alal kuffar. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini yang dimaksudkan wa ma 'alaika alla yazakka. Tetapi kalau di dalam tafsir Sya'rawi, ya, maka kenapa tadi saya katakan banyak penafsir yang berbeda ini. Salah satu penafsir nanti itu sesuai dengan terjemahan itu. Kamu tidak punya beban apapun. Ini kalau dalam tafsir Sawi, Pak. Juga Syaukani, ya, Imam Syaukani. Kamu tidak punya beban. Kalau mereka tidak beriman, tidak ada masalah. Asal kamu sudah pernah mengajak mereka. Tapi kalau dalam tafsir Sya'rawi, apa kata Imam Sya'rawi? Ya, ini agak berbeda sedikit beliau. Wa ma 'alaika alla yazakka. Walaupun kamu dakwahi mereka, mereka tetap tidak beriman juga. Ya, nih, Pak. Untuk apa itu? Tidak beriman. Yakfur wala yu'min. Mereka kufur dan tidak beriman. Abu Jahal hana pedek dakwah Abu Jahal ya. Dia tetap tidak beriman juga. Dia kufur dan tidak beriman juga. Maka kita dakwahi saja, Pak. Tidak usah kita paksa, ya. Tidak usah kita paksa. Kamu harus masuk Islam, kamu harus begini, kamu begini, kita paksa lagi, Pak. Tidak usah, itu bukan urusan kita, Pak. Kita dakwahi saja, kasih tahu saja, Pak. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia itu takut kepada Allah dan mudah-mudahan dia itu dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita harus melakukan pendekatan apa? Spiritual, jangan pendekatan intelektual, jangan, Pak. Ya, pendekatan spiritual. Maka di dalam kita mengajak orang-orang itu yang masuk Islam mu'allaf itu, Pak. Kita ceramahi mereka dengan spiritual, ya, bukan dengan intelektual, tidak. Kalau dengan intelektual nanti dia pikir ini macam-macam dia pikirin, Pak. Tapi secara ini, Pak, karena keimanan itu di sini, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kalau di dalam tafsir Al-Wasit, ya beliau sama juga seperti Syekh Imam Sya'rawi tadi, Pak. Jadi tugas kamu itu at-tabligh, menyampaikan saja. Kalau tidak dia dengar, ya sudah, urusan kamu sudah selesai. Urusan kita sudah selesai, Pak. Kita begitu juga dengan anak-anak kita, Pak. Ketika kita tidak mengajak anak sholat, tidak mengajak anak beribadah, tidak mengajak anak berbuat kebaikan, yang ditanya oleh Allah nanti, kamu ada sampaikan nggak pada anakmu? Ya, ini bedanya, Pak. Terserah kalau dia itu kufur atau bagaimana, seperti Nabi Nuh alaihissalam, anaknya Kan'an itu, Pak. Termasuk nanti ada Nabi Lut alaihissalam, ya, anaknya juga bermasalah. Termasuk ada nabi-nabi yang lain itu yang anaknya bermasalah. Masalahnya apa? Ketika sudah dia dakwah, dia tidak mau dengar. Bahkan anak Nabi Nuh alaihissalam mengatakan ayahnya itu apa? Ayahnya sudah gila, ya, Pak. Termasuk istrinya, Pak. Gila kamu, sudah gila kamu. Ya, ke ayah pengoy, Pak. Kalau istri Nabi Lut alaihissalam, dosanya di mana? Ya, dosanya beliau mendukung
LGBT itu Pak, ya, dia dukung LGBT itu. Dia mendukung LGBT. Padahal suaminya sudah melarang, Nabi Lut sudah melarang, tapi istrinya mendukung. Ketika datang tamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam, yang pertama sekali memberitahukan itu adalah istrinya kepada masyarakat. Sudah ada tamu di rumah saya. Kalian datang semua ke rumah saya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutnya. Wa amma man ja'aka yas'a. Ya, sedangkan Abdullah bin Maktum, dia memang tulus sekali hatinya, ikhlas sekali hatinya. Dia datang kepadamu, hai Muhammad, dia ingin minta nasihat kepadamu, dia ingin minta diajarkan sesuatu olehmu, ya kan hatinya bersih sekali, walaupun caranya salah. Ya. Allah secara tidak langsung ingin mengajarkan juga etika, tidak ada. Abdullah bin Maktum tidak ada etika. Maka kita ini kalau sedang apa-apa, orang lain sedang berbicara, tidak boleh kita datang tiba-tiba kita putuskan pembicaraan mereka, tidak boleh. Tetapi Allah tidak menegur Ummi Maktum. Kenapa? Karena di situ ada Rasulullah. Artinya para Rasulullah sebenarnya lebih hebat lagi, maka yang ditegur itu Rasulullah, bukan ditegur Ummi Maktum. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu selalu dekat dengan Jibril, orang yang berilmu dan lain sebagainya, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ummi Maktum bisa saja dia itu ilmunya agak kurang, ya. Maka yang ditegur itu orang yang berilmu, bukan orang yang tidak berilmu. Jadi walaupun ditegur Rasulullah, maknanya apa? Bukan Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak ditegur, ditegur juga. Artinya apa? Dia caranya salah. Jadi mendatangi orang lain sedang berdakwah, tiba-tiba minta diputus untuk mengajarkan dia agama. Itu tidak boleh seperti itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Ini yakhsha ini ada dua, bukan ada dua, artinya takut itu ada yakhaf, ada yakhsha. Yakhaf itu level pertama, yakhsha sudah level kedua. Makanya nanti apa itu dalam Al-Quran? Khifatan Musa. Jadi Musa waktu itu melihat tongkat tali-tali itu menjadi ular. Nabi Musa takut, tapi tidak begitu takut, tidak. Takut artinya apa? Waduh, kok jadi ular ini ya? Tali-tali itu jadi ular. Khifatan Musa. Kemudian Allah katakan, jangan takut hai Musa, hentakkan tongkatmu. Tongkatmu kan bisa menjadi ular juga. Ya, kenapa kamu takutnya? Itu kan cuma yukhayyalu ilaihi annaha tas'a. Itu kan cuma khayalan saja, Pak. Sihir itu khayalan, Pak. Padahal itu sebenarnya tidak dia bukan ular. Jadi artinya sihir itu dia hanya diberikan khayalan kepada manusia kalau dia itu bergerak. Maka Allah mengatakan hentakkan tongkatmu, tongkatmu itu ular beneran, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini khifah namanya, khafa yakhafu. Tapi kalau khasyah min khasyatillah, ada dalam sebuah hadis, seorang pemuda yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan bagaimana? Dia diberikan ini ketika akan berzina, dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diungkapkan dengan kalimat khasyah, min khasyatillah. Takutnya luar biasa kepada Allah. Ya, jadi nanti ada khauf, ada khasyah. Khasyah ini takut yang lebih tinggi dari khauf lagi, Pak. Sedangkan sini dia mendatangi kamu, dia dalam keadaan takut. Takut artinya apa? Nanti kalau ibadahnya salah, ininya salah bagaimana? Maka dia akan bertanya kepadamu ya Muhammad. Karena kalau masalah salah ibadah, tidak punya ilmu dalam sesuatu, itu ketika kita melakukan ibadah, jangan harap ibadah kita diterima oleh Allah. Maka Fudail bin Ayad mengatakan, amal ibadah itu diterima dengan dua syarat. Jadi syarat yang pertama itu apa? Al-ikhlas. Syarat yang kedua, as-shawab. Sawab itu benar. Kalau kita ingin puasa kita diterima oleh Allah, harus ikhlas puasa. Satu. Yang kedua, puasa kita harus benar. Ini kalau puasa tidak benar, kita tidak tahu apa yang membatalkan puasa. Kita tidak tahu apa yang bisa meninikan puasa kita, membatalkan puasa, bisa menyelamatkan puasa. Bahkan ada di media sosial itu, Pak. Pirko hana badu puasa, Pak. Ih, banjaranya. Ya. Jadi pirko tidak membatalkan puasa. Berhubungan bulan suci Ramadan tidak membatalkan puasa. Dari mana itu, Pak? Maka kalau orang tidak punya ilmu, jangan pernah harap puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan digiring dalam logika, tidak, Pak. Orang kan digiring dalam logika. Cuma di mulut saja, isap rokok itu di mulut saja, kemudian kita keluarkan lagi. Maka tidak membatalkan puasa. Maka kan nanti ada fatwa-fatwa kontemporer ya. Bagaimana dengan infus?
di bulan Ramadan, bagaimana dengan vaksin di bulan Ramadan, bagaimana ini di bulan Ramadan, apakah membatalkan atau tidak, ya itu kan. Kan harus punya ilmu juga kita. Ini kalau tidak punya ilmu sia-sia kita berpuasa Ramadan, Pak. Kita pikir nanti, waduh kan menahan lapar dan haus saja, lain kan nggak ada masalah, korupsi tidak apa-apa, mana ada puasa itu kan. Padahal dikatakan puasa kan harus puasa semuanya, Pak. Ya. Termasuk puasa hati juga harus puasa. Jadi kita tahan selama 30 hari itu. Tangan juga harus puasa. Mata puasa, semua puasa. Bukan perut saja yang puasa. Bukan mulut saja yang menahan haus saja, tidak. Semuanya harus puasa. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Fa anta anhu talaha. Jadi talaha ini. Talaha itu kalau di dalam ayat lain begini, Pak. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ada 5 ya. Jadi Allah mengatakan dunia itu tidak lebih dari 5. Ini yang kita alami selama ini, Pak. Tidak lebih dari 5 dunia ini, Pak. Maka ini namanya, kalau di dalam ilmu balaghah ini namanya hasar. Innamal hayatud dunya la'ibun. Kehidupan dunia itu main-main saja. Bagaimana main-main? Tertawa kemari ke sana, duduk di kedai kopi, duduk di kantor. Itulah dunia. Kita lalai, Pak. Ini laibun namanya, main-main, Pak, main-main saja. Jadi main ke sana, main kemari, ketawa ke sana kemari, nanti sebentar lagi sakit, berobat lagi. Itulah laibun namanya, Pak. Laibun ya. Seperti orang main apa namanya di televisi itu, Pak. Main, setelah main-main ketawa-ketawa, setelah itu selesai, habis, Pak. Ya. Kita begitu juga, kita main-main pergi ke kedai kopi, pergi ke sana kemari, akhirnya meninggal dunia. Sudah waktunya meninggal dunia. Ini laibun. Yang kedua walahun. Ini lahun di sini, Pak. Talaha. Lahun. Lahun itu apa? Dilalaikan. Ya. Kalau tadi kita pergi ke sana kemari, itu laibun namanya. Tetapi kalau lahun, memang di dalam terjemahan sama diterjemahkan, Pak. Tapi dalam bahasa Arab itu beda. Kalau lahun dibuat lalai. Kita dibuat lalai dengan harta kita. Kita dibuat lalai dengan jabatan kita. Itu lahun namanya. Saya sudah pernah memberikan contoh ya. Ketika seorang anak itu, jadi seorang anak dia masih tertidur ya, masih tertidur. Jadi ibunya ketika lihat anaknya tertidur, dia langsung pergi apa belanja, Pak, dia pergi belanja. Rupanya beberapa menit kemudian anaknya bangun, Pak, jaga dia dan menangis terus. Tetangganya mengatakan, ini bagaimana caranya supaya anak itu tidak menangis? Oh, mudah sekali. Beli saja mainan. Ya. Ketika dibeli mainan untuk anak ini tidak nangis lagi dia, Pak. Dia sudah disibukkan dengan mainan itu, Pak. Dia main terus mainan tuh, main terus mainan. Dia tidak teringat lagi kepada orang tuanya. Tetapi kapan dia teringat? Ketika mainan ini rusak, ya, ketika dia tolak mainannya rusak, nangis lagi dia, nangis. Dia panggil ibunya, Pak. Ya, beginilah manusia. Ketika dia sudah menyatu dengan tubuhnya, roh itu menyatu dengan tubuh, karena roh tidak pernah mati, Pak. Roh selalu abadi. Ketika dia menyatu dengan tubuhnya, dia sudah lalai, Pak. Lalai dengan dunia, lalai ini, lalai itu. Diberikan jabatan lagi oleh Allah, lalai lagi dia, Pak. Diberikan harta, lalai lagi dia, Pak. Kapan dia teringat lagi kepada Allah? Ketika jabatannya tidak ada lagi, Pak. Ketika hartanya tidak ada lagi. Ketika dulu rumah mewah yang diagung-agungkan oleh dia tapi terbakar rumah itu, baru dia teringat kembali kepada Allah. Ya Allah, teringat kembali, Pak. Kalau dulu nak teringat dia kepada Allah. Ya. Tapi ketika yang membuat dia lalai itu hilang, terbakar atau apa saja, baru dia teringat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika tubuhnya akan berpisah dengan roh itu berpisah dengan tubuh, baru dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kan dia lalai, Pak. Dia bangga dengan tubuhnya, tubuh lun lagak dah tubuh lun, jerah dah tubuh lun, indah sekali tubuh saya, ganteng dah lun ya. Selalu lalai, Pak. Jak kena lombaknya pergi ke sana, pergi kemari, dia poles lagi tubuhnya, bagus sekali tubuh saya. Tapi ketika meninggal dunia, itu tubuh itu, Pak, yang kita rawat selama berapa tahun itu, ketika meninggal dunia, itu dalam 1 jam berubah terus ya, Pak. Berubah terus kulit ini, Pak. Berubah terus, Pak. Ketika beberapa jam kemudian sudah mulai hitam, Pak. Sudah mulai bau. Sudah 1 hari nyangka mulai bau terus. Sudah mulai bau. Sudah hampir 1 hari lebih itu sudah mulai keluar cairan-cairan. Itu yang sudah kita didik kita poles selama berapa tahun. Titiuro tak poles pergi ke gym, pergi olahraga ini, melatih otot kaki, latih otot ini, latih otot wajah, macam-macam latih, Pak. Tapi ketika meninggal dunia hanale otot-otot, gada otot-otot mendung. Oh nyo ganteng dan muka lun pakai nyo warna enggak, hana ganteng le, sama semua. Hana ganteng le, Pak. Ya.
Yang kita rawat berpuluhan tahun-tahun itu, puluhan tahun kita rawat tubuh ini. Baik kenangnya, hanya kenang angin ke tubuhnya, berkenang asir sampai nanti ketika meninggal pun asir lalang kubu dah mau ngai. Ya. Sama semua dia. Jadi artinya kalau sudah satu hari yang sudah mulai hari keduanya sudah mulai keluar cairan. Dan kita pun tidak mau dekat lagi sama itu, sudah bau sekali. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna talaha. Fa anta lahu apa ini? Fa anta anhu talaha. Jadi kamu itu, hai Muhammad, gara-gara 4 orang pembesar Quraisy atau 5 orang pembesar Quraisy, kamu sudah dibuat lalai dengan mereka, sehingga kamu apa? Melupakan orang yang betul-betul membutuhkan kepada agama. Ya, jadi kamu sudah lalai ini. Kamu sudah dilalaikan oleh 4 orang ini. Ya. Jadi tidak boleh begitu ya Muhammad. Kamu harus dahulukan dia dulu. Ya, dalam berdakwah nih Pak, dalam berdakwah. Maka dalam berdakwah itu tidak boleh pilih-pilih. Ya, tajak ke dia dakwah ke dia. Oh, nak mau saya urung kampung ya apa. Dakwah kemari, oh ini saya ke sini saja ya, Pak. Jadi dakwah itu tidak boleh pilih-pilih. Jadi makanya berdakwah itu kita cuma mengajak saja mereka untuk beribadah, mengajak saja, nggak usah, tidak lebih dari itu, Pak. Karena Allah sudah mengatakan kepada Nabi Muhammad, tugas kamu mengajak saja, tugas kamu berdakwah saja. Tidak ada tugasmu untuk mengazab mereka, memaksa mereka, tidak. Makanya Rasulullah SAW, ini sudah kita ungkapkan juga di sini. Rasulullah pernah ditegur oleh Allah di dalam surah Ali Imran, Pak. Jadi ditegur dalam surah Ali Imran apa? Ketika Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan Abu Lahab, hancurkan Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan memang sudah kelewatan waktu itu. Jadi kemudian Allah menegur Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, jadi kamu itu tidak bisa mengazab mereka, tidak bisa kamu macam-macam. Ya, fa innahum zalimun. Memang betul mereka zalim. Kalau mereka zalim itu biar urusan saya ya Muhammad. Jadi kalau mereka zalim itu bukan urusan saya. Tetapi kalau kamu ingin mengazab mereka, itu bukan urusan kamu, itu biar urusan saya Muhammad. Ya. Makanya selamat Abu Sufyan selamat ketika perang Uhud. Padahal Rasulullah sudah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia angkat tangan lagi, ya Allah. Kalau kita lihat doa Rasulullah mana yang tidak dikabulkan oleh Allah. Tetapi ketika berdoa untuk menghancurkan Abu Sufyan tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi Rasulullah berdoa, ya Allah hancurkan Abu Sufyan. Dia sudah kelewatan ya Allah. Kenapa kelewatan, Pak? Abu Sufyan ketika perang Uhud. Jadi waktu itu kekalahan bagi orang-orang mukmin. Pertama sudah menang. Kemudian kekalahan. Apa kata Abu Sufyan? Wahai Muhammad, apa juga hebat sekali kamu? Mana Tuhanmu? Katanya setiap hari membantumu. Mana malaikatmu? Ya, di situ ada malaikat Jibril juga. Cuma malaikat Jibril tidak bisa berbuat apa-apa tanpa perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, katanya kamu ditakuti ya? Ditakuti oleh manusia dan iblis. Masa kamu tidak nampak pada hari ini? Mana kamu? Sudah mati kalian ya, katanya. Makanya kami seperti ini, kata Abu Sufyan. Ini bisa kita lihat di dalam sejarah nanti Ibnu Hisham ya. Sirah Nabawiyah punya Ibnu Hisham. Kami bisa seperti ini gara-gara 3 Tuhan kami, Lata, Uzza dan Manat. Maka mari ikuti kami. Ketika itu Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan Abu Sufyan itu. Ya. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan urusanmu ya Muhammad. Menghancurkan dia itu urusan saya. Fa innahum zalimun. Saya sudah tahu mereka zalim. Biarkan seperti itu. Maka Abu Sufyan selamat. Padahal Rasulullah sudah berdoa untuk kehancuran Abu Sufyan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut sedikit lagi nih Pak ya. Kalla innaha tadhkirah. Ya, jadi kalla ini ada beberapa makna. Kita lihat dulu di terjemahan apa diterjemahkan. Coba Pak baca. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Ya, ini kalau kita lihat di dalam tafsir ada yang sedikit berubah ya Pak, sedikit berubah. Sekarang kita masuk ke dalam tafsir Pak. Kalla itu ada 2. Yang pertama, kalla itu maknanya hakan, benar. Ya, 1. Yang kedua, kalla itu maknanya apa? Lizajar. Lizajar apa? Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan yang kamu lakukan itu tidak benar ya Muhammad. Kamu tidak memperhatikan Abdullah bin Umi Maktum itu tidak benar. Kamu itu terus memperhatikan 5 orang atau 4 orang pembesar Quraisy itu tidak benar. Itu kalla. Jadi makanya kalla di sini model kedua namanya lizajar. Artinya anggapan yang Nabi Muhammad menganggap sebelumnya itu kalau pembesar Quraisy ini masuk Islam maka akan membawa dampak bagi orang-orang kafir yang lain. Itu tidak benar ya Muhammad. Tidak ada hubungan itu, tidak benar itu kata Allah Subhanahu. Ini makna kalla ya. Jadi kalla itu tidak benar. Anggapan kamu tidak benar ya Muhammad. Innaha tazkirah. Coba lihat bedanya dengan tafsir. Innaha tazkirah
ucapanmu, dakwahmu itu merupakan peringatan bagi Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, jadi ini apa namanya? Innaha tadhkirah. Innaha di sini siapa? Dakwah kamu. Dakwah kamu itu menjadi apa namanya? Pelajarannya, menjadi tadhkirah. Ini dakwah. Maka dakwahi dia. Maka kita ini kalau ada apa-apa kita dakwahi orang lain walaupun dia tidak dengar. Karena begini, ketika kita dakwahi orang lain, tapi yang parah itu yang masuk telinga kiri, keluar telinga kiri lagi maknya. Tapi kalau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan itu alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Artinya nasangkut-sangkut baju itu hidup bau tak. Ketika masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, paling enggak ada tersaring sedikit di kepalanya. Maka ketika kita dakwahi dia, paling enggak rasa takut sudah ada di hati dia, Pak. Ya. Sebagaimana Fir'aun laknatullah, ketika dinampakkan mukjizat oleh Nabi Musa alaihissalam, rasa takut ada pada diri dia. Bukan tidak ada. Bukan dia meremehkan Musa begitu saja, tidak. Kenapa dia membantah Musa? Itu akibat yang ada orang-orang di samping dia. Ya, di samping dia. Fir'aun sudah takut, Pak, melihat ular besar itu, dia sudah takut. Ya. Kemudian ketika dilihat cahaya lagi, Pak, dia lihat cahaya yang keluar dari tangan Nabi Musa alaihissalam, itu membuat Fir'aun lebih takut lagi. Kemudian siapa yang membuat Fir'aun tidak takut? Itu pengawal-pengawalnya, termasuk Haman. Apa katanya? Hana perleyo, hai sihir itu. Ya. Maka Fir'aun tidak takut lagi dia, Pak. Ya, tidak takut lagi. Ini maksudnya apa? Keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Artinya ada sedikit yang lengket di sini, Pak. Sedikit yang lengket itu dibuktikan dengan ketika Sungai Nil berubah menjadi darah. Sungai Nil pernah menjadi darah pada masa Nabi Musa alaihissalam. Itu rentan waktunya apa? 7 hari, Pak. Semua Bani Israel, suku Kipti mendatangi Fir'aun laknatullah. Wahai Fir'aun, kamu kan Tuhan, rohkah Tuhan. Sekarang itu coba lihat, air Sungai Nil sudah berubah menjadi darah. Kami selama 1 minggu mengkonsumsi darah. Kalau kamu betul-betul Tuhan, tolong rubah kembali air itu menjadi jernih kembali. Apa kata Fir'aun laknatullah? Ini ada di dalam tafsir Al-Baydawi. Fir'aun mengatakan, saya tidak bisa itu. Yang bisa itu Tuhannya Musa, katanya. Dia mengakui Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak diakui. Makanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ada lengket di sini sedikit, Pak. Ya. Maka ketika kita dakwahi orang lain, tidak ada masalah sebenarnya, Pak. Kita mengharapkan lengket sedikit itu yang kita harapkan, Pak. Ya. Fir'aun diakui, Pak. Ini nggak ada yang bisa berubah kecuali mari kita sama-sama mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa, Fir'aun laknatullah bersama suku Kipti dan Bani Israel mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Fir'aun? Wahai Musa, yang bisa merubah air laut ini kembali, air sungai ini kembali menjadi jernih cuma Tuhanmu. Berdoalah kepada Tuhanmu. Kalau seandainya berhasil engkau ini menjadi jernih kembali, maka saya dan Bani Israel akan mengikutimu. Ketika itu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Sabtu. Maka hari Sabtu itu hari kebesaran Yahudi, hari kebesaran Bani Israel. Kenapa? Banyak tragedi-tragedi yang terjadi pada hari Sabtu. Ketika berdoa pada hari Sabtu itu, air yang tadi seperti darah berubah kembali menjadi jernih kembali. Akhirnya Bani Israel melapor, wahai Fir'aun, air sudah jernih kembali. Apa kata Fir'aun? Hadza sihrum mubin. Ini sihir yang nyata, katanya, Pak. Musa itu sudah buat sihir. Tadi dia sudah mengatakan Allah yang merubah, Tuhan yang Musa. Tapi ketika Musa merubah itu, dia mengatakan ini sihirnya Fir'aun, sihirnya Musa. Ya, sudah tidak diakui lagi. Makanya kita kalau mendakwahi orang lain itu tidak perlu kita gundah. Ketika dakwahi tidak perlu gundah, dia sudah 10 tahun, 20 tahun dia musyrik, tidak perlu gundah kita, Pak. Yang jelas kita sudah sampaikan dakwah pada dia. Artinya nanti ketika di padang mahsyar dia menggugat kita, dia gugat kepada Allah. Si fulan tidak pernah mendakwahi saya. Ditanya, pernah kamu? Pernah dia, cuma dia saja tidak mau mendengar. Beres kita, Pak, bebas. Tapi ketika kita membiarkan begitu saja, kamu pernah dakwahi dia? Enggak, hanya kena kita, Pak, kena ya. Makanya kalau duduk kedai kopi itu jangan lama-lama ya. Trip-trip ya. Maka trip-trip. Nanti ketika azan itu, kita kan pergi salat, yang lain kan tinggal semua. Di padang mahsyar mereka bisa saja berdalih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak salat gara-gara si fulan dia salat sendiri dan tidak mengajak kami. Kapalo kenang deh, Pak. Jadi makanya sebelum azan ya cuma supaya jangan dijadikan dalil nanti di padang mahsyar oleh mereka-mereka yang tinggal duduk di kedai kopi. Karena mereka itu mencari alasan apa saja supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan mereka ketika masuk ke dalam neraka, mereka minta dipertemukan dengan orang dalam surga yang mereka kenal. Sehingga nanti mereka mengatakan, saya kenal dengan si fulan, saya kenal dengan si fulan. Kepala hanya turi. Ya, ini seperti hadis qudsi yang seorang penduduk neraka itu ketika dipertemukan dengan penduduk surga, dia mengatakan, saya kenal dengan si fulan ya Allah. Si fulan itu dikatakan, kamu penduduk surga, kamu kenal sama si fulan? Tidak kenal saya. Kenapa? Kalau dibilang kenal nanti kita masuk ke neraka nih, Pak.
Ini seperti orang yang masuk ke dalam penjara. Ketika masuk dalam penjara, dia menunjuk kita, saya kenal dengan si fulan ya Allah, apa lo nih, Pak? Artinya apa? Kita juga akan dimasukkan ke dalam penjara ini. Artinya ketika dulu, seketika dia hebat, oh ini teman saya ini. Ketika dia masuk penjara, ngan oh kan ngan luli. Waktu dalam penjara kan, waktu di luar kan, ya ini penjaranya, Pak. Jadi begitu juga seorang ketika dia tahu temannya sudah masuk ke neraka, dia nak mau tahu lagi, Pak. Nggak mau tahu lagi dia. Kenapa? Jangan sampai-sampai nanti dia digugat oleh teman itu, Pak. Sehingga dia nanti bermasalah nanti dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sedikit lagi kita faman syaa dzakarah. Ya, jadi ada yang menafsirkan juga itu adalah Al-Qur'anul Karim, Pak. Innaha tadhkirah. Al-Qur'an itu sebagai obat, sebagai tadhkirah, pengingat. Maka sering-seringlah mendengar Al-Qur'an, sering-seringlah membaca Al-Qur'an. Kalau ada nanti orang itu, ada seseorang cerdas dengan banyak membaca. Nah, orang cerdas membaca, blog kitab baca, blog buku baca. Ada satu tipe orang, baca itu sudah malas dia, dengar saja. Artinya apa? Dia putar kaset, dia dengar saja. Dia nak mau baca-baca lagi, kalau baca Quran itu mendengar. Dengar. Jadi bagaimana caranya? Dia putar kaset, dengar Quran, mangat ke di hati, Pak. Ya. Jadi bisa dengan membaca, bisa dengan mendengar. Ada yang model dua-dua, Pak. Ada model dua-dua. Ada model membaca, ada model mendengar, ya. Maka Rasulullah SAW itu dua-dua. Rasulullah membaca Al-Quran, Rasulullah juga mendengar Al-Quran. Maka pernah Rasulullah SAW menyuruh kepada sahabatnya, tolong inikan Al-Quran kepada saya. Makanya nanti ada orang mengatakan Rasulullah ummi itu tidak benar, Pak. Ummi itu tidak benar. Walaupun Rasulullah yang dibaca itu kan tidak ada tulisan lagi, Pak. Walaupun yang dibaca nggak ada tulisan, yang dibaca yang maksudnya apa? Yang dihafal oleh Rasulullah SAW, hafalan Rasulullah. Jadi kalau dikatakan memang betul itu hafalan, Rasulullah juga tidak ummi, Pak. Rasulullah tidak ummi. Ummi yang dimaksud di situ, Rasulullah tidak membaca dan menulis karena tidak tahu mau baca apa sebelumnya, Pak. Sebelum turun Al-Quran, mau baca apa, mau tulis apa. Bani Israel itu keturunan Nabi Isa alaihissalam itu sampai 3 kitab ada, Pak. Zabur, Taurat, Injil, 3 ada. Maka mereka tahu apa yang mereka baca. Ini satu alasan pertama. Alasan kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Allah itu mengirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kelompok ummi. Siapa kelompok ummi? Keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Apakah keturunan Nabi Ismail itu ummi semua? Tidak, Pak. Cerdas-cerdas semua keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ya. Kenapa? Lahirnya penyair itu dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kalau mereka tidak bisa membaca dan menulis, maka mereka tidak bisa syair. Ini mereka tulis syair, mereka baca syair, tulis lagi, baca lagi. Jadi makanya yang dimaksud dengan ummi di situ adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam. Jadi bukan tidak bisa membaca dan menulis, tidak. Ya. Nanti kalau alasannya begini, oh tidak bisa membaca dan menulis karena supaya apa? Tidak dituduh oleh orang lain yang membuat Al-Quran. Walaupun Nabi Muhammad SAW ini, kalau kita ini kan alasan ini, Pak, bisa membaca dan menulis, orang kafir Quraisy juga tidak mengakui ya kalau Al-Quran itu dari Allah, tetap dari Muhammad itu, Pak. Ini dalih saja, ya, Pak. Ya, dalih saja. Ya, saya rasa cukup, ya. Atau yang penutup tadi, faman syaa dzakarah. Maka Al-Quran itu ada kalanya memberikan petunjuk, ada kalanya tidak. Tidak bagi siapa? Maka ini faman syaa dzakarah. Barang siapa yang diinginkan akan menjadi petunjuk bagi dia. Dan barang siapa yang tidak mau dekat dengan Al-Quran, maka tidak akan jadi petunjuk bagi dia, tidak akan menjadi pelajaran bagi dia, tidak akan memberi masukan kepada dia. Maka terus baca Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau bisa yang ada terjemahannya, Pak. Jadi kita baca Al-Quran, lihat terjemahan lagi, baca Al-Quran, lihat terjemahan lagi. Jadi jangan baca-baca saja. Baca apa, kita nggak tahu terjemahannya apa. Ada seorang bapak-bapak, ya, ada di sebuah masjid di Banda Aceh. Imamnya bagus sekali baca ayat, bagus sekali dia baca ayat. Sehingga bapak itu di belakang nangis dia. Nangis dia. Habis semayang lalu tanya, "Pakan nemo, Pak? Kenapa nangis, Pak?" Bacaannya bagus sekali. Bagus sekali bacaannya. Bapak tahu yang dibaca oleh imam itu? Enggak tahu saya. Tentang surga, Pak. Oh, surga ya. Pakan nemo orang, Pak. Kenapa nangis tentang surga? Oh, kalau saya tahu tentang surga enggak nangis saya, Pak. Saya pikir tentang neraka. Mana ada neraka, Pak, saya bilang. Itu tentang surga, nikmat surga. Masa Bapak nangis nikmatnya? Oh begitu ya, saya nggak tahu artinya. Saya yang tahu apa? Sedih sekali ramanya tadi. Waduh, ini kagura bapaknya. Nanti ada bicara tentang neraka, kata senyum-senyum ya, Pak. Senyum-senyum. Kita tanya kenapa? Bagus sekali ini, padahal tentang neraka ya, Pak.
maka paling enggak kita harus memahami. Karena ada seorang sahabat Rasulullah, ketika beliau jadi imam, selalu membaca qul huwallahu ahad Allahu samad, itu selalu dibaca. Sehingga orang lain mengatakan, apa enggak ada ayat lain? Ya nih, Pak. Kita kan sering juga mencemoohkan imam ya. Nyo pasti baca ayatnya, hana ayat lain baca. Mana ada itu? Ini pasti ayat baru ayatnya encik baca. Nyuruhnya lagi encik ya nih, Pak. Selalu ayat itu saya diulang-ulang. Padahal ada hikmah di balik pengulangan itu, Pak. Karena sudah pernah terjadi pada masa sahabat. Sahabat itu ketika membaca qul huwallahu ahad diprotes sama makmumnya, mereka melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabatmu itu selalu baca qul huwallahu ahad. Apa enggak ada ayat lain? Padahal dia hafal Al-Qur'an. Rasulullah memanggil sahabat tadi. Apa betul kamu setiap salat membaca qul huwallahu ahad? Betul ya Rasulullah. Kenapa tidak baca ayat lain? Ya Rasulullah, di antara semua ayat itu yang membawa pengaruh lebih besar bagi hati saya itulah qul huwallahu ahad. Saya memahami artinya, saya paham tafsirnya, saya paham sangat mendalam, saya paham qul huwallahu ahad dibandingkan ayat yang lain. Apa kata Rasulullah? Besok-besok lanjutkan terus baca qul huwallahu ahad. Ya, katanya udah baca qul huwallahu ahad, memang ada ayat lain ya. Tapi kalau sahabat tadi, beliau membaca qul huwallahu ahad karena sudah mendalami sekali qul huwallahu ahad itu. Maknanya sudah dia alami, tafsirnya sudah dia alami. Makanya setiap bacaan ini selalu baca qul huwallahu ahad. Jadi makanya kita jangan menganggap imam itu mampu ayatnya tapi Pak. Padahal tabi-tabinya yang membuat beliau itu merasa Pak makin dekat dan memberikan pengaruh yang luar biasa ayat itu pada beliau sendiri. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Insyaallah pertemuan selanjutnya fi suhufim mukarramah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.